Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfananda Putri Juliana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus penilaian kelayakan KPBU proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni terbanggi besar sejauh 140,9 km. Untuk presentasi ini akan dibagi menjadi 6 bagian utama, yaitu yang pertama adalah latar belakang dan konteks strategis. Kemudian, untuk yang kedua ada untuk gambaran umum proyek, yang ketiga ada kelayakan ekonomi atau CPA, kemudian untuk yang keempat ada untuk penilaian 14 indikator KPBU, yang kelima struktur skema pembiayaan, dan keenam ada kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang. Jadi mengapa JDTS itu diperlukan? Sumatera itu menyumbang 21,85% PDB nasional, namun sistem transportasinya itu belum efisien. Nah, jalan lintas timur Sumatera itu membutuhkan 53 jam dari ujung selatan hingga ke utara, hampir dari 2 kali lipatnya di Malaysia yang hanya membutuhkan waktu 30 jam untuk jarak yang serupa. Kemudian untuk program JDTS itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN melalui Perpres nomor 3 tahun 2016. Nah, itu tuh memerlukan skema KPBU untuk mengurangi beban APBN, sehingga skema KPBU itu menjadi solusi yang tidak terhindarkan karena memungkinkan partisipasi sektor swasta atau BUMN dalam pendanaan, konstruksi, dan pengelolaan infrastruktur jangka panjang. Kemudian untuk gambaran umum proyeknya, di sini untuk ruas Bakauheni hingga Terbanggi Besar itu adalah ruas pertama JTTS, membentang sejauh 140,9 km di Provinsi Lampung dengan 4 seksi konstruksi. Kemudian untuk proyek ini, itu dimulai pada tahun 2015 berdasarkan Perpres nomor 100 tahun 2014. Nah, dan resmi beroperasi penuh pada 8 Maret tahun 2019 dengan masa konsesi 40 tahun hingga tahun 2055. Badan Usaha Jalan Tol yang ditugaskan adalah PT Utama Karya. Infrastruktur, nilai investasinya konstruksi itu mencapai 16,8 triliun dengan total life cycle cost itu selama 40 tahun sebesar 27,93 triliun. Untuk struktur pembiayaannya itu menggunakan komposisi ekuitas 48%, sebagian besar dari PMN, dan pinjaman yang dijamin pemerintah sebesar 52%. Kemudian untuk kekayaan ekonomi atau cost benefit analysis. Nah, di sini dari sisi kelayakan ekonomi, proyek ini itu menunjukkan hasil yang kuat, yaitu total manfaat ekonomi selama 40 tahun mencapai 31,43 triliun, terdiri dari penghematan biaya operasional kendaraan sebesar 20,86 triliun, kemudian penghematan waktu senilai 10,57 triliun. Dibandingkan total biaya ekonomi, yaitu 27,93 triliun, diperoleh BCR sebesar 1,13, artinya layak secara ekonomi. Nah, untuk INPV-nya yaitu 3,54 triliun dengan EIRR itu 10,13%, melampaui social discount rate yaitu 9%. FIRR sebesar 11,80% hanya dicapai dengan adanya dukungan pemerintah berupa PMN dan juga jaminan pemerintah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk dampak dan juga manfaat ekonomi regional. Untuk dampak nyata proyek ini sudah terukur. Waktu tempuh Bakauheni ke Bandar Lampung turun drastis dari 3 jam menjadi hanya 45 menit saja. Kemudian untuk biaya operasi kendaraan itu turun 30-40% dibanding jalan nasional non tol. Kemudian untuk studi dari Putri et al. Tahun 2025 membuktikan bahwa kabupaten atau kota yang dilintasi JTTS itu mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Rata-rata 1,28% lebih tinggi. Secara nasional, itu multiplier efeknya untuk seluruh program JTTS itu diperkirakan itu mencapai 768 triliun terhadap output ekonomi nasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian 14 indikator kelayakan KPBU. Nah, di sini itu penilaian kelayakan KPBU dilakukan menggunakan 14 indikator dengan skala nilai 1 sampai 5 dan pembobotan masing-masing, yaitu formula perhitungannya jumlah nilai tertimbangnya dikalikan 20 untuk menghasilkan skor skala 0 sampai 100. Dari tabel ini tuh terlihat bahwa beberapa indikator itu mendapatkan nilai tinggi seperti indikator masa guna infrastruktur yang sempurna yaitu 5. Kemudian untuk sementara indikator ketersediaan badan usaha, green file, keamanan, jumlah kontrak, dan juga tingkat pengembalian masing-masing itu mendapatkan nilai 3. Indikator kelayakan KPBU untuk indikator 6. Nah, di sini mari kita bahas untuk yang 6 indikator pertama itu. Yang pertama ada untuk tentang skala proyek itu mendapatkan nilai 4,
karena biaya konstruksinya itu 12,22 triliun dan total program JTTS-nya itu sejumlah 723 triliun, jauh melampaui kapasitas APBN. Nah, indikator yang kedua itu mendapatkan untuk nilainya 3 karena meski tersedia PT Hutama Karya, PT Waskita, dan juga PT Jasa Marga, kompetisi masih terbatas di lingkup BUMN besar. Indikator 3 itu mendapatkan nilai 4 karena Indonesia itu memiliki rekam jejak KPBU tol yang kuat. Tol Balmera yaitu tahun 1986, Cipularang, dan Cipali terbukti itu sudah berhasil. Kemudian untuk yang indikator keempat yaitu mendapatkan nilai 3 karena ini tuh proyek greenfield tanpa data historis lalu lintas tol, sehingga resiko demand lebih tinggi. Untuk indikator yang kelima, yaitu mendapatkan nilai 4 karena PT Hutama Karya itu memiliki kewenangan atau keleluasaan dalam strategi ONM dengan SPM sebagai batas minimum. Kemudian untuk indikator yang keenam itu mendapatkan nilai 3 karena jalan tol itu bersifat semi terbuka dan juga aman, namun tetap memerlukan manajemen keamanan berkelanjutan. Kemudian untuk indikator yang selanjutnya itu ada indikator yang ketujuh sampai dengan indikator yang ke-12. Nah, untuk indikator yang ketujuh itu mendapatkan nilai 3 karena struktur satu PPJT dengan 3 seksi konstruksi cukup memadai. Terbukti progres konstruksi itu mencapai 70,65% pada April tahun 2018. Kemudian untuk indikator yang 8 itu mendapatkan nilai sempurna 5 karena masa konsesinya di 40 tahun selaras dengan proyeksi masa guna fisik infrastruktur. Kemudian untuk indikator yang ke-9 itu mendapatkan nilai 4 karena JTTS itu adalah program bundling 24 ruas yang memungkinkan cross subsidization antar ruas-ruas dengan FRR tinggi menopang ruas yang lebih lemah. Kemudian untuk indikator yang ke-10 itu mendapatkan nilai 4 karena spesifikasi teknis sudah rinci, kecepatan rencananya ada di 100 km per jam, kemudian untuk perkerasannya rigid, rencana MLFF. Kemudian untuk indikator yang ke-11 itu untuk nilainya mendapatkan di 4 karena kebutuhan ONM yang tinggi justru mendukung KPBU, di mana BUJT swasta atau BUMN itu lebih efisien dari instansi pemerintah. Indikator 12 yaitu mendapatkan nilai 4 karena SPM itu diatur secara jelas dalam Permen PUPR nomor 16 tahun 2014 dengan target LHR yaitu yang terproteksi naik tinggi dari 11.145 ke 68.794 kendaraan per hari. Itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada di indikator yang ke-13 dan juga ke-14. Nah, di sini untuk dua indikator terakhir ini, indikator yang ke-13 mendapatkan nilai 4 karena data life cycle cost itu tersedia sangat komprehensif dari Kemenku, BPJT, dan juga PT Hutama Karya. Mencakup biaya modal, yaitu senilai 12,63 triliun, ONM-nya sejumlah 2,52 triliun, hingga biaya eksternalitas seperti alih fungsi lahan dan juga polusi. Kemudian untuk yang selanjutnya, kelengkapan data ini tuh nantinya akan memudahkan due diligence investor. Ada di indikator yang ke-14 yaitu mendapatkan nilai 3 karena proyek menunjukkan dualitas khas yaitu tidak layak finansial tanpa dukungan namun layak secara ekonomi. FIRR-nya sejumlah 11,80% adalah yang tertinggi di antara ruas JTTS namun tetap memerlukan PMN dan jaminan pemerintah untuk dicapai. Kemudian untuk yang selanjutnya, hasil penilaian dan juga interpretasinya dengan menjumlahkan seluruh nilai tertimbang dan juga mengalihkannya dengan 20, diperoleh nilai akhir KPBU-nya yaitu 74 dari skala 0 sampai 100. Nah, untuk nilai ini berada pada rentang 51 sampai di 75 yang artinya perlu evaluasi, yaitu proyek belum sepenuhnya memenuhi kriteria layak KPBU dan memerlukan penguatan, terutama dari sisi dukungan pemerintah. Nah, untuk kekuatannya ada pada kelayakan ekonomi yang solid dan juga presiden KPBU tol yang kuat. Kelemahannya adalah kelayakan finansial yang marginal dan juga keterbatasan kompetensi badan usaha. Solusinya adalah memperkuat instrumen PMN dan juga VGF dan juga jaminan minimum revenue dari PT PII seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada untuk di struktur skema KPBU dan juga pembiayaan. Nah, untuk skema yang diterapkan adalah penugasan BUMN kepada PT Hutama Karya berdasarkan Perpres nomor 100 tahun 2014, yaitu model ini yang dipilih karena proyek layak ekonomi namun kelayakan finansialnya marginal tanpa dukungan. Sumber pembiayaan terdiri PMN sejumlah 40%, kemudian dari ekuitas dari APBN, kemudian ada untuk pinjaman sindikasi bank BUMN dan juga swasta itu sekitar 45%, kemudian untuk reinvestasi pendapatan tol dari seksi yang beroperasi lebih awal itu sekitar 10%, kemudian untuk obligasi atau MTN yang dijamin pemerintah itu sekitar 5%.
Nah, untuk alokasi resikonya, yaitu resiko konstruksi dan juga operasional ditanggung BUJT, kemudian untuk resiko demand dibagi dengan pemerintah melalui jaminan PTPII, dan juga risiko regulasi atau politik ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk yang selanjutnya ada untuk identifikasi risiko dan juga alokasi risikonya. Nah, di sini ya untuk landasan acuan dan juga prinsip alokasi risikonya. Identifikasi dari alokasi risiko dalam studi itu mengacu pada buku acuan alokasi risiko infrastruktur yang disusun oleh PTPII tahun 2025 yang diterbitkan berdasarkan amanat PMK nomor 68 tahun 2024. Nah, dokumen ini tuh wajib dijadikan pedoman oleh PJBK, badan usaha, investor, dan juga penyedia dana pada seluruh proyek KPBU di Indonesia. Prinsip utamanya yaitu risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya dengan biaya yang paling efisien. Untuk proyek JTTS ini, acuan utama yang digunakan adalah matriks risiko struktur konsesi penuh atau BOT. Nah, untuk yang selanjutnya ada untuk rekapitulasi alokasi risiko. Nah, dari 32 peristiwa risiko dalam 11 kategori, yaitu badan usaha menanggung 13 risiko atau sejumlah 41%. Kemudian pemerintah atau PJPK itu risiko 31% dan juga terdiri dari 10 risiko. Kemudian untuk 9 risiko atau 28 risiko itu ditanggung bersama. Nah, untuk risiko lokasi itu seluruhnya 3 peristiwa, ada keterlambatan pembebasan lahan, lahan tidak dapat dibebaskan, dan juga kenaikan biaya lahan. Yang menjadi tanggung jawab penuh PJPK mengingat dana lahan PSN disediakan LMAN untuk risiko kondisi tanah tak terduga dan juga kontaminasi lingkungan ditanggung bersama. Nah, untuk risiko finansial, kegagalan finansial close dan juga fluktuasi nilai tukar ditanggung oleh badan usaha, namun untuk keterlambatan pencairan PMN atau VGF menjadi tanggung jawab PJPK, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada untuk risiko desain dan juga konstruksi dan sponsor. Nah, di sini untuk seluruh risiko konstruksi dari kenaikan biaya, keterlambatan penyelesaian dan juga kinerja, kemudian untuk ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha sesuai dengan skema BOT. Kemudian untuk pengecualian apabila keterlambatan nanti dipicu oleh kelambatan perizinan dari sisi PJPK, maka nanti badan usaha itu berhak untuk mendapatkan kompensasi. Nah, perubahan lingkup pekerjaan atau change order ditanggung bersama. Jika berasal dari PJPK, maka badan usaha mendapat kompensasi. Jika dari badan usaha, maka tidak dikompensasi. Nah, default badan usaha sebagai risiko sponsor juga ditanggung oleh badan usaha, namun risiko lebih rendah untuk JTTS berkandungan BUMN pemerintah. Nah, untuk yang selanjutnya itu semua risiko operasional ini itu ditanggung oleh badan usaha sepenuhnya sesuai dengan prinsip BOT, ketersediaan layanan, kenaikan biaya ONM, kemudian ketidakandalan teknologi MLFF, hingga isu keselamatan lalu lintas. Nah, kemudian untuk risiko pendapatan yaitu risiko demand, yaitu lalu lintas aktual di bawah proyeksi ditanggung bersama, di mana nanti pemerintah itu menanggung sebagian melalui PMN dan juga nanti jaminan pinjaman. Namun resiko keterlambatan penyesuaian tarif periodik sepenuhnya nanti menjadi tanggung jawab PJPK jika nanti pemerintah gagal melakukan indeksasi tarif, maka nanti wajib membayar kompensasi kepada badan usaha. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada resiko konektivitas jaringan. Nah, di sini termasuk ingkar janji membangun jalan akses dan juga risiko fasilitas pesaing seperti jalan paralel itu sepenuhnya nanti akan ditanggung oleh PJBK. Risiko interface dan juga perubahan regulasi umum ditanggung bersama. Perubahan regulasi yang bersifat diskriminatif dan spesifik merugikan proyek menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk force major bencana alam ditanggung bersama. Porsi yang tidak tertanggung asuransi yaitu diambil pemerintah. Force major politis ditanggung oleh PJPK, kemudian transfer aset pada akhir konsesi itu dilakukan oleh penilaian independen yang disepakati bersama. Kemudian untuk yang terakhir yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berperan sebagai BUPI, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Nah, berdasarkan PMK tahun nomor 68 tahun 2024, nah, di situ PTPI itu menjamin 4 jenis risiko dalam proyek JTTS, yaitu risiko regulasi dan juga perubahan kebijakan diskriminatif. Kemudian ada untuk risiko keterlambatan perolehan perizinan, risiko kegagalan pembayaran oleh PCPK, dan juga risiko politik. Nah, manfaat keberadaan PTPI itu untuk meningkatkan variability proyek KPBU dan juga menurunkan persepsi risiko investor sehingga nanti proyek lebih menarik bagi lembaga pembiayaan maupun nasional maupun internasional seperti itu. Kemudian kesimpulan dan juga rekomendasinya. Sebagai kesimpulan, proyek JTTS Ruas Bakauheni hingga terbagi besar
itu memperoleh nilai akhir KPBU itu sebesar 74 dari skala 0 sampai 100 yang artinya masuk rentang perlu evaluasi. Nah, meski demikian, itu layakan ekonominya itu kuat dengan BCR 1,13 dan juga IRR 10,13%. Nah, di sini serta terbukti itu mendorong pertumbuhan ekonomi regional rata-rata sebesar 1,28%. Nah, dari 32 peristiwa risiko, 41% itu ditanggung oleh badan usaha, 31% oleh PJPK, dan juga 28% ditanggung bersama. Alokasi yang berimbang sesuai kapabilitas masing-masing pihak. Nah, ada 5 rekomendasi. Yang pertama itu perkuat dukungan pemerintah melalui PMN dan juga VGF dan juga jaminan minimum revenue. Kemudian yang kedua itu publikasikan data life cycle cost untuk menarik investor. Kemudian yang ketiga itu ada untuk siapkan program relokasi dan pemberdayaan UMKM terdampak. Kemudian yang keempat ada untuk optimalkan kawasan interchange dan rest area untuk memaksimalkan multiplier effect. Kemudian untuk yang kelima ada untuk percepat implementasi MLFF untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, kemudian di sini sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Uh, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.